Shalom, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Pertolongan kita pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur ya pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang di tempat ini bersama-sama memuji serta memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bersaat teduh sebentar. Kita akan memohon ampun atas segala apa yang sudah kita lakukan. Mari kita akan bersaat teduh. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah Kau berikan pagi ini Bapa. Jikalau sebentar kami ingin memuji serta memuliakan nama-Mu, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Ampuni setiap tindak tanduk dan tutur kata kami, jika itu mendukakan Engkau, juga mendukakan orang-orang di sekitar kami. Supaya kami layak untuk memuji Engkau Yesus, supaya kami layak untuk datang ke hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan kami Yesus, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang datang memuliakan nama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Pagi hari ini hati kita limpah dengan ucapan syukur padamu ya Tuhan. Hati kami percaya kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah hanya namamu yang dipermuliakan, biarlah namamu saja yang diagungkan. Kami persembahkan hidup kami yang Tuhan, yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Kita akan pujikan persembahanku. Kepadamu Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi setiap kami untuk boleh beribadah dimanapun kami berada Bapa. Mengucap syukur atas kesehatan yang senantiasa Kau berikan bagi kami Bapa. Dan kami yakin Bapa, Engkau berada dimanapun kami berada Bapa. Engkau menyertai setiap ibadah kami, Engkau menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau menyertai para petugas yang akan melayani pada hari ini Bapa, terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan benih kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Bapa jam ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri ya? Masih kuat kan? Amin. Ya. Di gereja kita, tema bulan Juli adalah ucapan syukur. Dan khusus untuk minggu pertama ini dengan tema korban syukur. Bersyukur, kita semua sudah tahu ya, bersyukur dan bersyukur dan bersyukur selalu. Tetapi pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang korban syukur, di mana syukur itu juga harus mengorbankan sesuatu. Nanti kita akan sama-sama belajar melalui hambanya Bapak Pendeta Joko Purnomo. Yang pasti pagi ini kita akan bersyukur. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Kita pujikan, bersyukurlah, datang ke baiknya. Kita akan pakai tangan dan mulut kita untuk memuliakan Tuhan.
pagi ini masih berdiri ya, kita tetap akan bersyukur karena kita tahu Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Pengorbanan yang tidak ada balasnya. Hanya Dia yang sanggup melakukan pada kita yang berdosa. Kita akan bujukan, masih bersyukurlah. Tapi ini yang nana.
sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk boleh mendengar benih-benih kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita, menegur bagi yang salah, mengingatkan bagi yang lupa, dan memberi jalan pada yang bingung. Karena kita tahu Tuhan adalah segalanya. Dia yang menuntun setiap langkah hidup kita. Kita akan pujikan, Kaulah segalanya.
Sebelum saya khotbah, saya kok pingin ngajak nyanyi satu nyanyian lagi. Sepertinya saya belum dengar nyanyian ini. Nyanyian yang mengatakan ku bawa kurban syukur. Ku bawa kurban syukur ke depan kurusku Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kita ulangi lagi. Ku bawa kurban syukur ke depan kurusku Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sekali lagi kita ulangi. Ku bawa kurban syukur ke depan kurusku Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mengerti tentang apa yang harus kami bawa kepada-Mu. Salah satunya adalah kurban syukur. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami merasa bersyukur di dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, hari lepas hari, waktu ke waktu, penjagaan, pertolongan, berkat-berkat Allah, dan sekaligus keselamatan yang daripada Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah suasana yang masih seperti ini, tetapi suasana syukur kami tetap kami naikkan kepada-Mu dan kami berikan kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah berubah di dalam mengasihi dan memperhatikan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya. Luar biasa, pagi hari ini kita tetap berada di dalam rasa syukur bersama-sama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin ambil landasi firman Tuhan di tema kurban syukur ini dari dicetuskannya atau di awal mulainya pembangunan Bait Allah oleh Raja Daud, yang kemudian dilaksanakan oleh Salomo, ya. Dan mari kita baca bersama-sama dari 1 Tawarikh pasal 29. 1 Tawarikh 29 mulai ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah-Nya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Amin. Sampai di situ saudara-saudara sekalian pembacaan kita. Dan luar biasa kalau kita cermati bagaimana pujian daripada Daud dalam judul pengucapan syukur. Namun kali ini pengucapan syukur itu dibarengi dengan kurban, ya. Kurban syukur atau syukur kurban. Nah, saudara-saudara sekalian, ada kata syukur dan ada kata kurban. Menjadi sebuah pertanyaan, opo ya. Apa itu saudara-saudara sekalian yang disebut dengan kurban syukur? Berkorban dan bersyukur, tapi juga bersyukur karena berkorban. Gara-gara bersyukur dia jadi korban, begitu saudara-saudara sekalian. Atau setelah berkorban dia bersyukur. Saudara-saudara sekalian, saya ambil contoh Daud dalam awal-awal pembangunan Bait Allah, yang biasanya kita kalau akan mengadakan acara-acara besar, apalagi pembangunan begitu, kadang-kadang panitia ditantang untuk mengadakan persembahan apa? Bukan persembahan syukur, persembahan iman, ya. Persembahan iman. Jadi duitnya rumono, tetapi sudah berani nulis berapa juta mau dipersembahkan. Tapi kalau saya melihat Raja Daud pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, dia tidak mengajak untuk jemaat itu melakukan persembahan iman, tapi persembahan
kurban syukur, ya. Kurban syukur. Nah, jadi contoh dari contoh yang diberikan oleh Daud, itulah yang saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, ya. Sehingga kita ngerti betul, oh yang dimaksud dengan persembahan syukur itu seperti ini toh. Memang ada bersyukurnya dan ada kurbannya. Memang ada kurbannya dan ada syukurnya. Dua-duanya itu tidak lepas sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, biasanya orang yang bersyukur kepada Tuhan itu dia menyampaikan dengan ekspresi yang bisa bermacam-macam. Seperti kita nyanyi dengan tepuk tangan. Tadi untung nggak diajak loncat-loncat tadi, ya. Kalau dijak loncat-loncat hanya paling berat saya, saudara-saudara sekalian, ya. Tapi itu juga ekspresi daripada pengucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita diajak untuk melantunkan lagu-lagu dengan tepuk tangan, riang gembira, itu juga tanda atau ekspresi ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kalau saudara-saudara sekalian tadi datang kemudian memasukkan amplop-amplop berisi uang ke kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan, itu juga tanda pengucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi pengucapan syukur di sini itu batasannya seperti menyampaikan rasa terima kasih, gitu, ya. Menyampaikan rasa terima kasih. Kenapa berterima kasih? Karena sudah diberi sesuatu. Lah sesuatu itu apa? Macam-macam, saudara-saudara sekalian. Kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Pengucapan syukur. Kalau pagi hari ini kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, itu juga kita perlu mengucapkan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Dan kalau nanti kita diingatkan lewat perjamuan suci, tanda bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita sekalian. Korbannya nggak tanggung-tanggung, korbannya sampai mati di atas kayu salib. Maka kita juga mengucap syukur, berterima kasih. Dan orang yang baru saja atau pernah mendapatkan sesuatu, diberi sesuatu oleh orang lain, lalu berterima kasih, pantas gak itu? Pantas, layak. Yang memang harus demikian. Tapi sebaliknya, kalau sudah dikasih tapi gak pernah mengucapkan terima kasih, ya kebangetan, saudara-saudara sekalian, ya. Tetapi dalam persoalan korban syukur itu lebih dari itu. Karena itu korban syukur lebih sulit daripada korban-korbannya syukur-syukur yang lain, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu disebut sebagai korban, lebih sulit, lebih angel, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena bisa saya gambarkan begini loh, saudara-saudara. Korban syukur itu yang pertama, kita ini sudah berkorban, memberi, melakukan sesuatu, atau mungkin kehilangan sesuatu sampean. Melakukan korban. Tetapi setelah kita itu atau pada waktu kita ini kehilangan, duit kita itu kalong, saudara-saudara sekalian, kita masih disuruh mengucapkan syukur. Itu ini abote seperti itu, saudara-saudara sekalian, ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu lalu berterima kasih, ya memang harus demikian. Tapi kita tuh baru saja memberi sesuatu, tetapi justru suruh bersyukur. Lebih sulit, saudara-saudara sekalian. Satu contoh umpamanya biar
biar tambah jelas saudara-saudara. Satu kali waktu saya bawa oleh-oleh buat Pak Parjo. Oleh-olehnya rahasia Pak Parjo ya. Rahasia. Saya bawa oleh-oleh buat Pak Parjo. Berarti saya sudah keluar duit, sudah jalan dari Solo ke Semarang, sudah nyari Pak Parjo sampai ke ketemu. Jadi yang saya korbankan itu banyak saudara-saudara, ya tenaga, ya duit, ya waktu kepada Pak Parjo. Nek Pak Parjo itu terima kasih sama saya, pantas gak? Pantas. Nek orang yang kebangetan. Tetapi yang berlaku di sini korban syukur gak seperti itu saudara-saudara. Saya sudah berkorban sampai ngoyo-ngoyo cari Pak Parjo, ketemu Pak Parjo. Saya yang mengatakan Pak Parjo, saya berterima kasih kepada Pak Parjo. Bukan Pak Parjo nyampaikan terima kasih. Bingung nggak saudara-saudara? Enggak ya? Jadi saya sudah berkorban untuk Pak Parjo, tapi saya justru mengucapkan terima kasih kepada Pak Parjo. Lah kenapa saudara-saudara? Kok itu sampai terjadi? Kenapa sampai terjadi? Karena memang Pak Parjo itu pernah berbuat baik sama saya. Terus saya kelingan waktu itu saudara-saudara. Pernah beli rumah saya di Bukit mana? Pernah beli rumah saya saudara-saudara sekalian. Sekarang rumahnya jadi bagus lah. Itu saya ingat Pak Parjo baik sekali sama saya. Beli rumah saya pas saya butuh duit dari itu saudara-saudara sekalian. Ngerti ya? Jadi ini kira-kira yang disebut dengan korban syukur. Yang dilakukan oleh Daud juga demikian saudara-saudara sekalian. Yang dilakukan oleh Daud sudah menyediakan, sudah menyerahkan, sudah mengorbankan harta bendanya yang tidak sedikit. Emas, perak, duit, perlu besi, mengawali pembangunan bait Allah saudara-saudara. Jadi pada waktu Daud mengajak orang-orang untuk membangun bait Allah, dia lebih dulu memberikan contoh. Nih loh, aku punya ini, aku punya itu, aku serahkan untuk pembangunan bait Allah. Tetapi pada waktu dia menyerahkan itu semua saudara-saudara sekalian, kalau sudah membaca mulai ayat 1 dari 1 Tawari 29, Daud mengatakan itu duitku dewi, itu milikku sendiri, bukan miliknya kerajaan, ya, miliknya sendiri yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, dia keluar banyak, keluar duit banyak, tetapi dia katakan, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jadi satu contoh luar biasa, yang bahkan kemudian saudara-saudara, itu tidak cuma Daud yang melakukan, tetapi kemudian diikuti oleh punggawa-punggawanya, oleh bawahan-bawahannya, bahkan oleh seluruh umat Israel pada waktu itu untuk mempersembahkan korban syukur. Ya. Nah, sekali lagi saudara-saudara, kenapa Daud melakukan itu saudara-saudara? Karena dia merasa begitu luar biasanya Tuhan sudah menolong bangsa Israel, Tuhan sudah menolong Daud, Tuhan sudah menolong kerajaannya. Lalu dia lakukan itu semua. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, itu bukan korban syukur saudara-saudara, tapi korban beneran itu, ya, berkorban untuk orang-orang yang tidak mengasihi saudara-saudara, ya. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang berdosa, orang-orang terbuang, dia mau mati seperti itu. Tapi korban syukur dilatar belakangi oleh karena Tuhan sudah berbuat baik kepada
kita sekalian. Oleh karena itu, saya coba menyimpulkan apa toh kemudian yang disebut dengan korban syukur ini. Yang pertama, saudara-saudara, cukup dua saja. Yang pertama, korban syukur adalah korban di mana seseorang mengembalikan segala kemuliaan dan kebesaran itu bagi Allah. Jadi korban syukur itu dengan satu motivasi mengembalikan segala kemuliaan dan kebesaran bagi Allah. Segala sesuatu yang sudah pernah dimiliki oleh Daud, segala sesuatu yang pernah dipunyai oleh Daud itu sebetulnya berasal dari Allah, bukan jerih lelahnya, bukan usahanya, bukan karena dia memang orang kaya, bukan itu, tetapi dilandasi dengan kesadaran yang penuh segala sesuatu itu asalnya adalah dari Allah, dan itu adalah kebaikan daripada Allah, itu adalah berkat-berkat Allah yang Allah titipkan kepadanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini motivasi daripada korban syukur Daud. Dia merasakan semuanya itu sebetulnya adalah dari Allah. Semuanya sebetulnya oleh karena berkat-berkat Allah. Jadi kalaupun dia harus korbankan itu semua, bagi Daud tidak ada masalah. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih, Daud bisa aja ngomong begini, wah itu saya punya emas banyak, punya perak banyak, punya duit banyak, kan karena hasil usahaku sebagai seorang raja. Itu semua karena upeti daripada bawaan-bawaanku, ya. Karena saya sebagai raja. Dia bisa aja berkata seperti itu. Dan kalau kita sekarang mungkin menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang berhasil, bisa aja kita berkata, wah itu karena kecerdasanku, itu karena usahaku, itu karena kepandaianku. Saudara-saudara sekalian, sepanjang kita berpegang kepada hal seperti itu, walaupun kita ini berkorban sekalipun, sebanyak apapun juga, saudara hanya berkorban, tetapi bersyukurnya tidak ada. Ngerti ya? Berapapun saudara berikan, itu sebatas korban saudara, tetapi saudara belum bersyukur. Daud memberikan contoh yang sangat baik kepada kita sekalian. Karena itu marilah kita belajar kepada Daud ini, bagaimana kita melakukan korban syukur kepada Tuhan. Kapan kita harus melakukan korban syukur? Tidak harus menunggu gereja dibangun, tidak harus menunggu gereja dibongkar lalu jadi bait Allah yang lebih megah 3 lantai, saudara-saudara, enggak. Tiap-tiap waktu Tuhan inginkan agar kita siap untuk melakukan korban syukur. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang kedua, memandang kesanggupan untuk memberi itu karena berasal dari Allah. Jadi dia sadar betul, saudara-saudara sekalian, dia sadar betul si Daud ini bahwa dia sanggup berkorban, dia sanggup mempersembahkan sesuatu, dia sanggup memberikan demikian banyaknya harta yang ada pada dia. Itu karena apa? Sebuah keyakinan, sebuah kesadaran, itu semua
asalnya hanya daripada Allah. Dan kalau kita punya prinsip seperti ini, kita juga punya prinsip kalau itu berasal daripada Allah, kapan Allah mau bisa mengambilnya lagi? Betul saudara-saudara sekalian? Betapa seringkali orang menumpuk hartanya, betapa seringkali orang sudah kaya ingin bertambah kaya lagi. Dia berpikir kalau aku kaya sampai 7 turunanku nggak mungkin hidup berkekurangan. Saudara-saudara, banyak orang yang tidak sadar bahwa semua itu hanya titipan daripada Allah. Kalau Allah mau ngambil kapanpun juga bisa nggak? Bisa. Toko sing tadinya ramenya orang jamak, tahu-tahu bisa tutup. Saudara-saudara, restoran yang tadinya ramainya bukan main tahu-tahu rapayu, pabrik yang tadinya besarnya nggak karuan, tahu-tahu bangkrut. Itu terjadi di mana-mana saudara-saudara sekalian. Tetapi masih seringkali juga tidak membawa kesadaran bagi banyak orang. Tapi hari ini, pagi hari ini, saudara-saudara sekalian, ketahuilah apapun yang saudara miliki, mau harta, mau rumah, mau anak, mau istri, mau suami, apalagi saudara-saudara yang ada di dunia ini, itu berasal daripada Allah. Dan kalau Allah mau mengambil kapanpun juga Allah bisa mengambil, karena cara Allah lebih dari 1001 cara. Kita paling membatasinya, kita punya cara 1001 cara, tapi Allah lebih dari itu saudara-saudara sekalian. Sesuatu yang kadang-kadang tidak disangka, tidak pernah diduga sama sekali, tetapi Allah lakukan itu. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menolong kita, untuk mengasihi kita, orang-orang yang berdosa dan yang jauh daripada Allah. Bukan sesuatu yang sulit harusnya, bukan sesuatu yang berat harusnya, kalau kita juga terus belajar memberi kurban syukur kepada Tuhan. Apa kemudian yang harus kita pikirkan? Apa harusnya yang bisa kita lihat di dalam setiap pribadi kita pada waktu pagi hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita melayani Tuhan? Apakah itu juga merupakan kurban syukur kita di dalam melayani Tuhan? Ada satu gereja, saudara-saudara, tidak saya sebut nama gerejanya, tapi ini sekedar ilustrasi untuk memberikan pengertian kepada saudara-saudara. Ada satu gereja bikin panitia Natal. Biasa ya, mau Natal bikin panitia Natal. Yang membentuk panitia Natal siapa? Majelis ya, Pak Gembala dan majelis yang lain, saudara-saudara sekalian. Wah, berhasil saudara-saudara. Berhasil, dan keberhasilan itu dilihat dari saldonya. Wah, saldonya banyak sekali saudara-saudara. Biasanya defisit harus ditutup oleh kas gereja, tetapi pada hari itu saudara, Natal tahun itu, saldonya banyak, lebih dari 10 juta. Luar biasa. Akhirnya pada bulan Januari diadakan pembubaran panitia, gitu. Pembubaran panitia, keputusan pembubaran panitia ya sebagaimana yang biasanya, laporan-laporan disampaikan, kemudian melihat kembali pekerjaannya, evaluasi saudara-saudara, akhirnya ditutup. Nah, pada waktu ditutup, yang tutup ya majelis, yang membentuk adalah majelis. Majelis berkata,
sebelum ditutup, maka kita perlu mendengarkan laporan keuangan. Dan kita bersyukur karena saldonya lumayan banyak. Karena panitia yang membentuk adalah majelis, maka saldonya nanti harus diserahkan kepada majelis mewakili ke gereja. Betul atau betul? Betul loh? Di sini juga demikian kan, saudara-saudara sekalian, ya. Tapi kadang-kadang saudara-saudara panitia bingung boleh duit kan? Aku apalagi saldonya akeh, mana serahkin nang majelis kan ngotok cuma. Nah, betul saudara-saudara sekalian, pada waktu mau ditutup laporan keuangan sudah, kemudian majelis ini yang mau membubarkan bertanya, apakah ada usulan? Nggak ada usulan, karena itu ketok palu, tutup. Tolong besok sudah ada serah terima saldo keuangan ke bendahara gereja. Besok bendahara gereja telepon kepada Pak Gembala. Pak Gembala kok duitnya belum diserahkan ya? Oh ya, mungkin masih dihitung sama oleh Pak Gembala, dijawab begitu. Ya. Seminggu lagi Pak Gembala ditelepon lagi. Pak Gembala kok uangnya belum diserahkan ya? Pak Gembala sampai nggak enak kalau saya sebagai gembala nanya-nanya soal duit, ya tanyakan sendiri saja. Akhirnya tanya sendiri ini bendahara ini, karena keputusan rapat juga seperti itu. Telepon saudara-saudara sekalian. Telepon sama yang pegang uang, mantan panitia, kan itu sudah dibubarkan, jadi mantan kan. Ya. Si mantan itu berkata begini, loh, kok enak temen, saldo ini diserahkan karo bendahara majelis, sing golek kan panitia, sudah berkorban sampai awan bengi ra iso turu, gitu. Lah kok saiki nak temen diserahkan gereja, ya. Loh, lah kan memang keputusan rapat seperti itu, ya. Tapi kami panitia nggak ada yang setuju itu. Dijawab dulu, merah setuju orang usul waktu itu, ya. Waktu itu wah sampai puluhan hari, bahkan hitungan bulanan saudara-saudara, duit itu ora diserahke Pak Gembala untuk bingung piye. Nah, endingnya sudah nggak perlu saudara-saudara. Tetapi ini saya berikan contoh. Panitia ini memang sudah berkorban, saudara, betul nggak? Udah berkorban, dia kerjanya luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kerjanya luar biasa. Dia berkorban, betul-betul berkorban, waktu berkorban, duit berkorban, tenaga berkorban, pikiran dia korbankan. Tapi bersyukurnya ini, bersyukur sama siapa? Ya tak? Bersyukur sama siapa? Bersyukur sama dirinya sendiri. Bersyukur untuk memuliakan dirinya sendiri. Nah ini contoh korban syukur yang salah. Nek salah ya keblinger jenenge saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, kita enggak, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita, saudara-saudara. Gereja sampai kayak gini, kan aku sudah berkorban syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Mari kita introspeksi masing-masing di tengah-tengah pelayanan kita. Apapun wujud pelayanan saudara-saudara semua, sadarlah semua yang bisa kita lakukan dalam wujud pelayanan itu sebetulnya bukan kita. Itu bukan karena kemandian kita. Itu bukan karena kepiawaian kita. Bahwa kita ini pinternya kayak apa, tapi kalau Tuhan nggak mau pakai ya nggak akan dipakai. Tapi nyuwun saya orang diopo, tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan kasih yang luar biasa kepada saudara.
Jadi kesimpulannya apa? Semua itu dari Tuhan. Di dalam setiap pelayanan, ayo kita lakukan apa? Dengan korban syukur. Kita memang berkorban, tapi untuk mensyukuri bagaimana semua itu Allah yang memberi kepada kita sekalian. Bagaimana dengan harta kita? Ya. Harta itu juga titipan daripada Tuhan, saudara-saudara. Anak pun itu juga dari Tuhan. Didiklah anak kita dengan baik. Sebagai rasa apa? Wujud ucapan syukur, bahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Kita punya keluarga itu juga karena dari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Harta kita, harta bergerak atau harta tidak bergerak, itu semua dari Tuhan. Kalau kita bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, ini korban syukurku kepadamu, kita berikan bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan untuk nama kita, bukan agar supaya nama kita tertulis di tembok gereja, bukan. Tapi itu kita lakukan karena semua dari Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan terakhir, bagaimana kita bersama-sama membangun bait Allah. Kita juga diharapkan untuk masing-masing memberikan korban syukur, membangun bait Allah. Apa tuh membangun bait Allah itu, saudara-saudara? Membangun bait Allah bukan cuma bicara soal pembangunan gedung gereja, membangun persatuan jemaat itu juga membangun bait Allah. Saling mengasihi antara satu dengan yang lain itu juga membangun bait Allah. Saling menolong satu dengan yang lain itu juga membangun bait Allah. Saling mendoakan satu dengan yang lain itu juga membangun bait Allah. Menegur yang salah itu juga membangun bait Allah, saudara-saudara sekalian. Yuk kita lakukan. Sebagai apa? Korban syukur. Jadi kalau kita bicara mengenai korban syukur, setiap waktu Tuhan minta ini kita lakukan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan motivasi yang besar, yang benar. Dan percayalah saudara-saudara, Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Bukan cuma memakai kita di tengah-tengah pembangunan itu sendiri, tapi kita juga menjadi contoh bagi orang lain. Daud melakukan secara pribadi, tapi kemudian diikuti oleh yang lain, bahkan diikuti oleh seluruh jemaat Israel. Tuhan memberkati saudara-saudara dan selamat mempraktekkan korban syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kalaupun Hamba-Mu berhenti menyampaikan, tapi biarlah ini menjadi sesuatu yang sungguh berguna, menuntun, membawa kami kepada kebenaran ilahi, dan kami melakukan segala korban syukur kami dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, jemaat-Mu di Gia Condorokusumo. Kami boleh ada di tempat kudus-Mu untuk beribadah, untuk memuji memuliakan Engkau di masa di situasi pandemi ini. Kesempatan tetap Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang di tempat kudus-Mu untuk beribadah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Joko, yang memberkati kami semua untuk kami melakukan ucapan syukur seperti Raja Daud yang Tuhan sudah campur tangan di dalam pembangunan. Berikutnya Bapak, kami sebelum meninggalkan ruangan ini teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik.
kami serahkan untuk Ibu Andreas, Saudari Widowati, Ibu Jamilah. Mungkin ada beberapa saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau sendiri, Engkau sebagai dokter kami, Engkau sebagai tabib kami, Engkau yang akan melawat mereka, yang akan memberikan pemulihan kesehatan mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka bisa mengucap syukur, bisa beribadah seperti kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan untuk gereja kami mengucap syukur untuk saat-saat yang ada. Kami serahkan untuk hamba-Mu, Pendeta Samuel, penatua majelis kesehatan kami, para jemaat Tuhan seluruh yang ada, untuk kami boleh melaksanakan akan program-program gereja di tahun 2020 ini ya Bapak. Kau sudah campur tangan di dalam waktu-waktu yang lalu. Kami mau ingat bahwa ke depan tetap Tuhan tolong, sehingga gereja-Mu mengalami perkembangan, pertumbuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang akan menangkan untuk boleh hadir di tempat gereja ini untuk beribadah, untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikutnya Bapak, kami menyerahkan untuk bangsa kami, Indonesia yang kami cintai, dari Sabang sampai Merauke, dari pemerintah pusat sampai daerah. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau di masa pandemi ini, untuk boleh semakin mengandalkan Tuhan. Kau campur tangan dalam pemerintahan kami, baik para medis ataupun TNI Polri yang mereka terlibat di dalam bangsa ini, di dalam campur tangan untuk pemerintahan ini di dalam kesehatan kami, sehingga kami boleh bersama-sama bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapak. Kami percayakan sepenuhnya bangsa kami kepada Engkau, sehingga situasi-situasi yang seperti ini bisa kami lalui dengan baik, dan kami boleh kembali di dalam situasi yang baik lagi. Kami boleh hidup tentram, damai, sejahtera. Kami boleh bekerja dengan baik karena campur tangan Tuhan, dan kami bisa melalui pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini semua doa-doa yang kami sampaikan ini, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, saudara pengasih Tuhan, selanjutnya kita akan memperhatikan warga jemaat sepekan yang akan datang. Kami akan bacakan untuk hari ini, hari Minggu, Joy Kingdom atau Genji masih diliburkan. Untuk persekutuan doa malam, petugasnya adalah Ibu Paulina. Untuk persekutuan wanita Kristen masih ibadah online, petugasnya adalah Ibu Aris Munandar. Sedangkan persekutuan pria Kristen diadakan ibadah, ujian Bapak Tunggoro, musik Bapak Sudarto, doa syafaat Bapak Firman Tuhan Pendeta Samuel Priyo Utomo. KPK ibadah secara online, firman Tuhannya diakan Febe Kristiana. Untuk persekutuan doa pagi ibadah online, firman Tuhan oleh Ibu Titi M. Untuk ibadah minggu depan kami bacakan sekalian. Asyar oleh Bapak Ibu Purwoko Budi Gunawan, pujian oleh Diakan Febe Kristiana, Saudari Maya, Saudari Indah, LCD oleh Saudari Rismar Sanda, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyo Utomo, pengumuman dan doa Bapak Andreas Chandra, musik oleh Bapak Eko Budi, Bapak Danu, Bapak Elisa, dan Saudara Febri. Untuk ibadah sore harinya, pujian oleh Ibu Novita, kemudian Saudari Ardina, Saudari Sasa. LCD oleh Saudari Veronica, firman Tuhan Pendeta Samuel Priyo Utomo, musik Bapak Alfian, Saudara Aldo, dan Bapak Budi. Di nanti sore ada ibadah yang kedua, kami bacakan untuk para petugasnya.
Pujian oleh Ibu Riyati, Saudari Lauda, Saudari Abigail. LCD oleh Saudari Larissa. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Musik Bapak Alfian, Bapak Eko Budi, Saudari Veronica. Perjamuan suci Pendeta Samuel Priyotomo. Kita akan menginjak laporan keuangan. Laporan kas pembangunan tahap ketiga mengalami saldo sebesar Rp4.749.930. Laporan persepuluhan Minggu 28 Juni 2020 sebesar Rp12.903.000. Maaf, Rp12.903.000. Kemudian kita akan menginjak warta khusus. Kami Gembala Jemaat, Majelis dan seluruh jemaat GEI Condrokusumo mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami semua, dan doa kami kepada Pendeta Joko Purnomo, biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, diberkati Pak Joko di Solo bersama keluarga. Berikutnya, minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Juli 2020. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Yang kedua, menerima perjamuan suci. Kemudian yang ketiga, kami menginformasikan kepada para pelayan firman Tuhan di ibadah tengah minggu bahwa video rekaman khotbah dapat diserahkan maksimal H-1 jadwal ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan untuk pengambilan video dapat menghubungi Pendeta Samuel Priyotomo atau Saudari Veronica. Yang keempat, Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai panitia HUT RI tutup tahun. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan dapat menghubungi Pendeta Samuel Priyotomo selaku ketua panitia. Yang kelima, kami mengundang seluruh tim PAW GEI Condrokusumo untuk hadir dalam fellowship pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020 setelah ibadah pagi. Kiranya cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Arjo. Saya menambahkan sedikit. Yang pertama adalah ada sedikit salah. Minggu depan ibadah pagi yang khotbah bukan saya. Di warta memang ditulis saya ya. Tapi minggu depan ibadah pagi akan disampaikan oleh Pak Pendeta Yeremia Suyono ya. Jadi benar ya. Ya Pak Yer yang akan firman Tuhan untuk minggu depan pagi, yang sore saya ya, karena saya lebih suka sore, pagi masih ngantuk ya. Ya. Yang kedua, saya tadi mungkin agak bingung. Jadi minggu ini, besok hari Kamis akan ada PPK offline. Jadi kita akan beribadah di gereja. Tidak di lantai 2 tapi di bawah di gereja seperti doa. Kita mau kembali mencoba ya, karena PPK ini sudah off 3 bulan ya. Tentunya sudah sampai nggak kenal ini siapa ya. Daripada begitu kita mau adakan ibadah, dan sementara ini 1 bulan 1 kali. Dalam arti kata 1 bulan kumpulnya tuh 1 kali, tapi 3 minggu itu online ya. Kita hanya coba dulu bagaimana kegiatan ini bisa berlangsung atau enggak. Juga PWK ya. Minggu ini yang offline, yang ibadah di gereja itu PPK, tapi minggu depan PWK. Jadi PWK akan juga ibadah di gereja hanya 1 kali dalam 1 bulan. Itu dulu. Nanti kita lihat progresnya seperti apa ya. Dan tentu kami akan siarkan juga lewat channel ya, lewat video ya, tetap ada juga, tetapi kami adakan di sini seperti PDP kemarin ya, Pekan 2 Pentakosta itu kita ada di sini, tapi juga kita siarkan ya. Jadi silakan untuk para pria Kristen yang udah kangen kita kumpul ya. Nah,
sementara 1 bulan 1 kali dulu ya. Dan juga untuk tambahan yang berikutnya adalah untuk tanggal 12 Juli, jadi minggu depan akan ada pembentukan panitia hari baru ya, hari baru HUT RI sampai tahun baru ya. Jadi yang sama seperti hari ini, jadi setelah ibadah minggu depan, setelah ibadah kita akan pembentukan panitia ya. Yang sudah mendaftar ke saya maupun yang belum boleh datang ya. Yang sudah daftar ya harus datang ya, yang belum sempat daftar mau besok minggu depan langsung datang boleh ya. Langsung kita akan bentuk panitia ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mari kita tutup rangkaian ibadah ini dengan doa. Saya minta untuk kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dari awal sampai dengan akhir ibadah. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang indah sekali lagi kami bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang belum bisa hadir, yang mungkin akan menyaksikannya secara online di channel YouTube, Engkau juga yang berkati kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, biarlah kami yang datang dengan permasalahan Engkau sudah berikan jalan keluar, kami yang datang dengan kelemahan fisik Engkau berikan pemulihan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.